Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kali ini kita bahas ayat yang selanjutnya yaitu ayat Maliki Yaumiddin. Terdiri dari tiga kata, Malik, Yaumi, kemudian Ad-Din. Ini bermakna ini bisa juga dibaca dengan pendek Malik. Seperti ini maknanya adalah raja. Seperti ini maknanya kalau Malik maknanya pemilik. Bisa juga bermakna di sini penguasa. Yaum adalah hari. Kemudian ad-din ini punya makna. Din bisa bermakna agama. Juga ini bermakna balasan. Di sini ini ada hubungan karena agama berbicara masalah balasan-balasan perbuatan. Di sini makna dalam ayat ini adalah hari pembalasan. Maksudnya hari pembalasan. Jadi makna kalau secara keseluruhan pemilik hari pembalasan, raja di hari pembalasan. Ini pemilik mutlak pada hari itu seseorang tidak memiliki kekuasaan sama sekali atas diri maupun orang lain. Tidak seperti di dunia di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk dirinya sendiri maupun seorang berkuasa atas orang lain, adanya raja-raja di dunia ini, adanya penguasa-penguasa di dunia ini yang mereka menguasai sebagian dari sebagian yang lain. Adapun di akhirat, maka semuanya ini tidak ada lagi. Jadi kita bahas terlebih dahulu masalah bahasanya, terutama makna ini ya, Malik atau Malik. Berasal dari kata Malaka yang meliku. Malaka, kalau kata kerjanya ya, Malaka atau Malaka. Kalau kata kerja lampau, ini kata kerja yang sekarang, Yamliku. Ya. Bisa juga Tamliku. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Pada hari jiwa tidak berkuasa atas jiwa yang lainnya sedikit pun. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Jiwa tidak berkuasa atas jiwa dirinya sendiri maupun jiwa orang lain sama sekali. Ya. Dan kata ini kalau dalam bahasa Indonesia ya sebelumnya ini nanti kata bendanya milkun. Milkun ini. Jadi kita artikan milik. Dalam bahasa Indonesia apa? Ini jadi milik. Nah, kepemilikan ini adalah serapan dari bahasa Arab. Ini adalah apa? Serapan ini. Jadi maknanya sama dengan kita. Kalau pemilik bagaimana? Pemiliknya Malik. Ya. Malik itu pemiliknya. Dari kata milik. Ya, Malik atau bisa juga Malik. Ini kalau berlebih-lebihan. Lebih-lebihannya seperti ini malah. Tidak ada panjang pendeknya lagi. Malikun. Ya, ini.
Dan ini setelah kita pahami, ya di sini kemudian kata yang kedua sudah yaum ya. Tadi sudah kita bahas yaum, ini mudah. Kemudian hari di sini yaitu hari kiamat memiliki banyak nama. Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian juga di antara namanya Yaumuddin. Nah, tapi di sini yang dipakai adalah Yaumuddin, bukan Yaumul Qiyamah. Karena ini untuk mengingatkan kepada kita akan adanya pembalasan. Segala sesuatu akan dibalas. Bagaimana? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat sebesar biji sawi dzarrah, ya sebesar titik debu kebaikan, dia akan melihat balasan kebaikan tersebut. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa dia berbuat kejelekan sebesar debu, dia juga akan melihat balasannya. Di sini dikatakan surat Az-Zalzalah seperempat Al-Quran. Maksudnya karena ya seperempat isi Al-Quran tentang hari akhir, tentang hari akhirat. Apa itu akhirat? Ya, ini sejak manusia mati sampai seterusnya. Ya. Di sini seperempat isinya tentang itu. Jadi ini Al-Fatihah merupakan inti dari Al-Quran. Di antara isi dalam surat Al-Fatihah tentang akhirat, mengingatkan kita akan adanya negeri akhirat, bahkan diingatkan dengan adanya hari pembalasan. Bahwasanya apapun yang kau lakukan, apapun yang kita lakukan, besar maupun kecil, baik maupun buruk, semua itu akan dibalas. Ini motivasi kita semua agar apa? Beramal. Ya, agar kita beramal. Ya, agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal dan memperbagus amal kita. Nah, inilah senantiasa seorang muslim sholat dalam sehari semalam paling sedikit dia 17 kali. Berarti dia 17 kali selalu diingatkan dari segala kesibukan dunia tersebut. Kemudian dia selalu diingatkan akan negeri akhir atau hari akhirat, hari pembalasan. Akan ada harinya pembalasan. Nah, di sini penting sekali kita sadari di dunia ini hari untuk beramal. Adapun nanti setelah ini di dunia ya. Kesempatan kita beramal hanya di dunia saja. Jika di sini kita sukses, bisa beramal soleh dengan baik, maka di akhirat nanti dan seterusnya di sini, ini akhirat, maka di sini kita akan menuainya. Dan di akhirat seorang sudah tidak bisa ya, di sini sudah tidak bisa lagi beramal atau memperbaiki amalnya. Di sini kesempatan seorang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang ikhlas. Ya. Yang pertama dia ikhlas murni. Ikhlas artinya murni. Murni amal ini karena Allah saja. Ya. Karena Allah saja. Dan kemudian amal ini yang kedua, amal ini apa? Menepati atau sesuai dengan sunnah. Ini amal soleh. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini
Ayat ini selalu mengingatkan dan memotivasi kita agar beramal soleh. Kemudian yang kedua, menjauhi yang sebaliknya. Amal-amal ini bisa menggugurkan amal soleh, itu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya atau kezaliman. Ya, kalau kita berdosa, bermaksiat, tidak mentaati Allah, berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Atau kita menzalimi orang lain. Ya, ini kalau kita zalim kepada orang lain, maka ini akan menjadikan amal soleh kita nanti dipindah kepada orang lain tersebut yang kita zalimi. Nah, ini ayat ini dua ini mengingatkan kita, memotivasi kita untuk beramal soleh dan agar menjauhi dosa-dosa, hal-hal yang bisa membuat kita celaka, binasa di dunia maupun di akhirat. Dosa ini hakikatnya adalah sesuatu yang memudaratkan, mencelakakan, membinasakan, merusak kehidupan manusia, merusak dirinya sendiri atau merusak sosial. Ya, maka di situ Allah memberikan hukuman. Kenapa? Karena di situ dia merusak dirinya sendiri atau merusak orang lain. Adapun amal soleh yang pertama ini, maka ini adalah maslahat. Segala sesuatu yang itu sebenarnya Allah perintahkan karena di situ ada manfaat, maslahat baik diri kita sendiri maupun orang lain. Di sini kita ulang lagi pertemuan yang lalu sedikit. Ayat inilah yang akan menimbulkan rasa takut pada diri seseorang ketika membaca ayat ini. Ya. Ya, setelah membaca ayat sebelumnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, di situ akan timbul atau rasa harap. Ya. Ini kemudian baru yang setelahnya rasa takut. Ya, ini takut, rasa takut di sini aja. Takut. Kemudian di sini rasa harap. Nah, ini ibaratnya ini adalah sayap, sayap kanan, sayap kiri. Kemudian nanti pokoknya, kepalanya, diibaratkan Ibnu Qayyim seperti ini ya. Kepalanya burung itu, nah itu adalah cinta. Burung itu terbang dengan ini dua sayapnya dan di kepalanya ini ada cinta di sini. Ini seorang beribadah dengan tiga unsur ini. Ini dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Arab. Kemudian ayat yang selanjutnya barusan kita bahas akan menambah rasa takut kita. Untuk menggambarkan rasa takut ini kami sampaikan ya ini kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sebagaimana disampaikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, juga sahabat Jabir radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Unais, bahwasanya manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum disunat. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan mereka saling melihat, mereka saling semuanya telanjang. Maka Nabi SAW mengabarkan keadaan ketika itu sangat berat, sangat payah. Jadi sampai-sampai manusia dalam keadaan telanjang, mereka tidak sempat lagi memikirkan lagi bahwasanya dia dalam keadaan telanjang dan orang lain dalam keadaan telanjang. Ya, atau bisa juga sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran ya, bagaimana keadaan yang mengerikan tersebut ya.
Ya, misalnya situ kita lihat dalam surat, misalnya dalam surat Nur ya, surat An-Nur di situ ada ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini ya khafuna yauman tataqallabu fihi qulubul wal absar. Ya khafuna yauman. Orang-orang ini mereka takut suatu hari. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Berbolak-balik hati dan mata manusia di hari itu. Bayangkan. Jadi di hari itu Allah gambarkan hari di mana yang berbolak-balik bukan cuma hati saja, hati sekaligus matanya. Karena saking mengerikannya keadaan hari tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam.